Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sahabat teman saya motor lover, sehat selalu, rukun. Wis tak iling kuwi tok isane ngono. Wah, sore-sore ini besok lebaran. Jangan lupa bersilaturahim. Jangan lupa bawa baju yang kantongnya besar. Itu yang saya lakukan dulu waktu kecil. Setiap saat bersilaturahim itu ngambil ke rumahnya Pak Lek, Pak D, tetangga itu ngambil permen, kacang asin, tak sa indek gini. Siapa yang dulu pernah melakukan begitu? Ayo. Kalau anak 90S tahu itu. Nek anak-anak sekarang, anak-anak saya termasuk anak saya itu. Wis beda ya. Nek dolan nang wong tuwek ora njaluk jajan ya. Njaluke dolar. Ya itu pergeseran zaman karena sekarang negara kita makmur. Buktinya apa? Pangan murah. Artinya kok iso aku ngarani pangan murah, wong nyatane wong maem ndek kampung iku wis los, wis gak ono wong kelaparan, saiki malah obesitas. Jadi ya kita harus bersyukur kita ada di Indonesia yang damai sejahtera ini. Ya, nek mbok bandingno karo negara liya lho ya. Alhamdulillah. Nah, kita harus selalu bersyukur terhadap NKRI bumi kita pertiwi, dan kita harus sayangi terus NKRI harga mati. Itu yang harus kita pegang betul supaya panganan sing akeh sing turah-turah meng tekok iku meng tekok kedamaian. Soalnya nek gak damai iku gak iso urip iku enak iku ora iso. Wis kisruh tok isine. Ekonomi juga nggak bisa gitu ya. Jadi nomor satu kedamaian dengan cara apa? Kerukunan, menjaga silaturahim. Jadi sing winginan iku dirasani tonggo dan ngini akhirnya mangkel dan sebagainya, sesuk salaman kosong-kosong. Ya, jadi artinya lebaran ini ora kok mau klambine anyar, jajane akeh, sangune akeh, ora ngono. Tapi menjaga persatuan kesatuan dengan bertetangga iku gak usah gengsi. Nah, Allah aja Maha Pemaaf pemeneh. Kowe gur sifatnya menungso. Oh, kudu iso luweh maaf ngono. Oke, kita mau jual mobil. Ini untuk lebaran juga. Murah aja. Udah diesel 2001, harga 59.500.000. Pajak hidup, diesel tipenya Super Exit ya, diesel ya. Kondisi biasa, enggak jelek juga enggak yang bagus amat. Satu udah diesel. Ini kemarin sama adik Dewa direview lebih dari itu karena ada, kalau itu jagani teman-teman minta permintaan cat ini itu. Tapi karena teknisi kita sudah tidak memenuhi tenaganya, tidak bisa memenuhi permintaan customer, jadi saya jual apa adanya. Jadi saya bisa kok jual tapi tergantung ya. Jadi ini apa adanya, nanti keadaannya kita jelaskan nanti sambil jalan. Dan yang ini adalah kuda Grandia tahun 2004, Grandia bensin 2004 20 dengan harga 45 juta. Pajak ini sudah bulan 4 waktunya bayar. Kalau ini pajaknya masih panjang. Nah, pajaknya sama, kanan kiri ini 1.900.000, yang ini juga hampir 2 juta. Gitu. Kita lanjut videonya ya. Nah, ini kameranya tak pegang Mas. Kameramannya ini puasa, kayaknya letih. Jadi rada lemes. Jadi tak anu nih sik, tak cekeli di HP ini. Oke ya. Ini kondisi bodi. Cat kelihatan nampak mulus. Jadi kalau ini teman-teman lihatnya di foto IG dan sebagainya, mobil kedua ini sangat mulus kalau lihatnya di gitu ya. Tapi kita coba berbicara tentang real. Nah ini ada retak-retak rambut samping kiri, ini mulus, ini ada retak rambut 1 titik. Diesel ya, ini diesel. Nah, kalau kuda biasa yang sini mesti pedang pletot gini. Untuk pengguna ini sudah overspeed, tapi catnya juga bahan bakunya enggak yang enggak bagus amat. Mungkin bahan bakunya cacat yang relatif murah. Nah, ini ada retak rambut sedikit. Sebetulnya cukup baik kalau dilihat gini loh. Sampan melihat dalam jarak 1 meter dari mobil ini nggak kelihatan. Ini 1 meter ya sudah nggak kelihatan. Kamera saya ini cukup lumayan bagus loh, lumayan tajam. Udah nggak kelihatan. Nah, tapi kalau gini 1,5 meter juga nggak kelihatan. Nah, kalau dilihat dalam jarak 30 cm ke bawah, nah, baru kelihatan ada begini ya. Jadi itu sekilas kondisi bodinya. Berdempul ada sedikit. Nah, oke ya. Atap juga sama.
Nah, kondisi atap sama dengan kap mesin tadi. Oke, untuk dalam speedometer ini yang RPM, yang enggak normal, yang lain ini normal, solar, temperatur sama kecepatan normal. Ini tip tengah, AC-nya dingin, dan karena ini super exit dia double blower. Transmisi penak, rem penak ya, transmisi penak, rem penak, jok-jok juga dilunggui sek penak. Power window is okay. Coba kita nyalakan. Ini ya, AC dingin ya, untuk AC dingin. Kemudian ini apa? Oh, gitu ya. Jok belakang dapat depan begini. Jadi mobil ini bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tengah ditambah ini 9. Nah, kalau super exit dia ada gini. Oke. Untuk kaki-kaki aman, tidak ada yang harus urgent diperbaiki. Nah, kalau kita orang bersyukur kaki-kakinya sudah lebih dari cukup. Ini gantian punyanya LGX yang KW ini. Oke ya. Nah, joknya ada jebol di sini sedikit. Ini ada pecah. Nah, sebetulnya kalau kayak gitu-gitu kita bisa memperbaiki dikit-dikit, tapi kok kita nggak ada waktu ya. Untuk ban belakang depan ini masih 75%, mendekati 80%. Ban depan kanan 80%, belakang kanan 80%. Jadi yang kanan 80%, yang kiri sekitar 75%. Power window bisa semua. Untuk yang kiri harus langsung dari saklarnya yang kiri. Sekarang kita buka kap mesin nih. Ini adalah hal yang paling penting dalam melihat mobil diesel, apalagi yang tahun lama. Nah, kalau untuk depan ini aman, kelihatannya aman. Nah, ini masih renyah banget, aman, nggak ada ngasep. Ini sudah panas, mobil ini sudah tak pakai muter-muter, aman ya. Aman, nggak ada kotoran, aman. Diesel gini. Nah, untuk bawah ada yang ngembes dari seal rack power steering gitu sama pak halter. Nah, gitu. Untuk aki masih aman. Kemudian diesel itu ada namanya ini busi pemanas. Busi pemanasnya masih baru-baru. Jadi kalau pagi kalian nggak gugup, artinya nggak gugup mancing, sekali kontak langsung jreng. Jadi busi pemanasnya masih bagus, jadi kontak gini langsung jreng. Klakson bisa gitu ya, lampu-lampu juga bisa. Electric mirror ini saya lupa ini bisa apa enggak. Oh, nggak mau, tapi nggak penting dah. Nah gitu ya, jadi untuk kaki-kaki masih keadaan enak. Bawah-bawah, nah itu nomor rangka ada di situ, cukup baik. Untuk bawah juga kondisi masih cukup baik. Jadi untuk mobil ini, untuk spare part, teman-teman kalau ganti punyanya L300 ya. Kalau ganti punyanya L300 gitu. Lampu depan juga masih cukup baik. Untuk yang ini Grandia, ini kondisi bodi juga mirip dengan yang ini. Untuk harga 45 juta saja, 2004. Nah, mirip. Jadi kap mesin kalau dilihat dari 1 meter tidak apa-apa, kalau dilihat dari 10 cm ada retak rambut kayak gini, nggak kelihatan. Bentar ya. Nah gini ya, kalau dilihat ini setengah meter nggak kelihatan, apalagi 1 meter udah nggak kelihatan. Apalagi di foto, kalau kita orang moto di seperti ini, jaraknya masih 3 meter, itu nggak akan kelihatan. Bumper depan, catnya, cat yang kiri. Jadi kondisi bodi mirip ya kedua mobil ini. Nah, untuk ban malah bagusan yang diesel, ini bensin ya. Nah, ban ini yang belakang kiri 70%, yang depan tinggal 60%. Loh, catnya belakang juga mirip, kondisinya mirip. Nah, ban belakang ini sudah harus ganti, ini ada jebol sedikit. Kalau saya belikan bekas 200.000 sudah cukup baik kalau di sini. Ban depan ini habis separuh, habis yang pinggir ini. Yang dalam masih lumayan, yang pinggir agak habis. Berarti orangnya telat sporing balancing. Nah, ini atapnya ada jelek 1 titik ini. Kalau untuk overall yang lain sama dengan yang sana itu, untuk kap mesin sama.
Oke, door trim ini Grandia ya. Untuk interior sama juga kondisinya, kurang lebih dengan yang tadi itu kelas mobilnya. Jadi ini mobil ini kategori di tengah, dia tidak masuk kategori yang jelek banget, juga nggak kategori yang bagus, dan kategori yang cukupan. Oke ya, ini joknya masih orinya ada, jadi ini cover. Nah, untuk jok malah bagusan ini orinya masih ada. Nah, ini cover. Jok belakang hadap depan ya. Jok belakang ini hadap depan, berarti belakang 3, tengah bisa 3, depan 2, artinya bisa 8 penumpang. Oke ya, AC juga dingin, kaki-kaki juga enak. Mobil ini sudah tak coba tadi, kaki-kakinya juga nggak ada gemledek yang berarti. Sekarang kita buka kap mesin ini. Oke, untuk aki ini kondisi bagus. Kontrol airflow apa lah, Mitsubishi itu kan yang bensin itu ada yang 16 sama 20 yang, jadi Grandia itu kalau yang 16 dia short, kalau ini dia long. Jadi kalau Grandia yang 16 itu bensin dia short, yang belakang itu pintu tengah itu agak sempit dikit. Jadi banyak yang nggak tahu ya teman-teman, pintu tengah ini kalau dia yang 16 bensin itu agak sempit dikit. Nah, baru kalau kursi belakangnya sama. Jadi pintu tengahnya nggak sempit dikit, itu kalau yang versi short itu 16 mesinnya. Kalau ini mesinnya 20, 20 dia teknologinya multi point injection. Nah, jadi dia teknologinya multi point injection aslinya gitu. Nah, cuma ini karena mungkin orang yang dulu tak tanya itu alasannya ribet dari sisi perawatan dan ini dan itu, dan memang yang 20 itu kan saya juga pernah review, kadang-kadang trouble-nya di airflow sini. Jadi gasnya nggak bisa stasioner, kadang digas berebet, kadang dia boros. Kalau boros itu terjadi karena airflow-nya sudah nggak begitu bagus. Kalau ini beli kan sekitar 2,5 juta lah kalau baru. Kalau saya kan ya banyak, sekitar 600-800 ribu itu banyak. Cuma kadang-kadang juga nggak jamin juga. Nah itu biasanya karena itu. Kemudian peribet kabel, digantilah sistem pembakarannya dari injeksi ke sini diganti karburator. Nah katanya untuk mempermudah perawatan. Memang benar untuk karburator itu mempermudah perawatan, tapi dampaknya tenaganya, torsinya tidak seperti yang 20 bensin. Supply-nya agak kurang. Jadi kalau dipakai jalan sih enak, jalan juga enak tapi kadang kalau dipakai tanjakan butuh nyelip gitu, dia tenaganya kurang karena supply bensinnya kurang. Tapi kalau ngomong efisien, ini juga efisien. Kemarin bukan saya yang nyoba, si anak-anak tak suruh nyoba itu, bisa kok mas, ketemu 19-an bisa. Artinya juga cukup baik dengan mobil kapasitas sebesar ini. Yo gak kalah ambil Innova siji songo lah kurang lebih gitu ya. Jadi ini ada dari sisi mesinnya seperti itu. Nah, jadi tidak merubah mesin ya, hanya merubah saluran bahan bakarnya dari injeksi dirubah ke karburator itu. Tetap nomor mesin, nomor rangkanya tetap gitu, nggak ada rubah, mesin tetap punyanya ini, cuma pembakarannya diganti gitu aja. Terus coilnya juga pakai coil yang terbuka seperti ini, Denso tabung, jadi seperti punyanya Katana, punyanya Cherry, punyanya Kijang ini sama. Jadi mudah dan murmer katanya sih gitu. Nah, tapi kalau menurut saya dari sisi perawatan saja, karena ini diversikan manual jadi lebih mudah gitu ya. Nah ini untuk depan, kalau untuk bodi depan ini ada bekasnya nyondol sedikit di sini kelihatan gitu. Oke, harga 45 juta saja gitu. Oke, saya kira gitu cukup ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada minat hubungi ke admin kita. Terima kasih. Besok berlebaran jangan lupa memaafkan. Jadi sebelum orang minta maaf itu diusahakan kita memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.